Oke, jadi gimana nih? Udah lama ngilang, ngapain aja, Cuk? Mungkin kita mau bahas dulu soal sebenarnya samsara naraya itu apa sih sebenarnya? Samsara Kenapa nararnya itu apa? kita ada? Kenapa ini ada? Oke. Dan kenapa mungkin pilih nama samsara naraya? Tujuannya apa? Pengennya goalnya apa gitu? Yes, kita nggak bisa menjanjikan apa-apa. Iya. Tapi balik lagi kita bakal mengusahakan itu karena balik lagi tujuan kita lebih jauh ke depan karena setelah kita tertidur setahun ternyata banyak banget hal yang Semakin meresahkan semakin ya. meresahkan kayak gitu. Semakin lucu-lucu manja gemoy. Nah gitulah, gitu sih. Dan juga dari histori-histori yang Udah-udah. ada berita-berita pembuangan mayat, bunuh diri di situ. Itu kan berarti menandakan, wah ini berarti yang mengundang mereka tuh ini buat mereka visit ke sana. Ya manusia selalu bertumbuh dan bertambah umur ya. It's okay bro. Tapi ada satu momen yang gue lihat, gue emang ngeliat badan gue, dan gue diajakin main sama seseorang yang tua perawakannya. Tapi aku nggak tahu yang naikin kereta tuh kayaknya cewek atau apa dah. Gue bilang, tapi nggak satu doang. Gue bilang gitu. Lo kok tahu-taumu gitu. Sumpah iblis tuh apa sih? Sumpah syaitan tuh apa tuh? Ke Tuhan untuk umat manusia. Nah ini yang paling fatal, iblis bertobat. Fuck man. Kok bisa kamu mengiyakan kalau itu iblis bertobat? Kodratnya iblis? Buat menyesatkan. Makanya ada persepsi yang dari Mas Limang dulu pernah ngomong, buat nunggu orang sabar tuh lebih cepat nunggu orang mati. Iya. Tapi dia udah ditolong nih, udah disadarin nih. Kalau dia belum sadar dari diri dia sendiri, dia bakal balik lagi. Kamu punya satu yang bisa benar-benar nolong kamu. Pertolongan Tuhan. Iya. Kadang orang lupa kan itu. Betul. Halo, ini kita kembali lagi di segmen Common Room bersama samsara naraya ya. Yes sir. Oke, jadi gimana nih? Udah lama ngilang, ngapain aja, Cuk? Enggak sih, kan itu kan aku sebenarnya ini. Gak bisa ngedit. Oke. Iya. Jadi gimana? Kok langsung nembak sih mas? Gimana lagi? Kita baru balik dari real life ya. Baru balik dari kesibukan masing-masing. Iya, ya, jadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan di dunia ini selain di YouTube juga. Makanya ya salah satunya inilah Eh, Juan yang bikin kasus, akhirnya kita yang harus selesaiin, iya. akhirnya tertunda semuanya kayak gitu. Oke, mungkin kita awalnya mau perkenalan dulu kali ya. Ya ya ya. Oke, di sini mungkin langsung aja namaku Dito ya. Sebenarnya sebagai Behind the scene. behind the scene sebenarnya, Yes. kayak yang ambil take foto video, yang editing, dan Oke. juga sekarang dituduh jadi MC juga. Tukang jadi salah lagi tukang cowok. All in. Ini All in, bro. sama di sana yang paling pojok kiri ada siapa? Minum aja lu. Perkenalan cuy. Perkenalkan, nama gue Juan, Anjas. dan emang di sini juga gue sebagai part of behind the scene juga ya, Oke. karena emang di sini juga Dia ya, behind the scene karena biasanya ketika supaya acara lancar, Dia kita Iya, jauhin. kita butuh tumbal. Tumbalnya gitu ya, supaya teman-teman lancar ya. semua. Enggak dong, jangan ya. Udah kita omongin masalah Oh, ini ya, oke. berkali-kali ya. Iya ya. Baik Dan baik. emang di sini Tapi emang semuanya tuh butuh tumbal. Terus. kita cut lah itu ya. Oke. Dan di sini emang ya gue juga sebagai moderator ya di sini ya, Iya. menanyakan gimana segala macam ya. Iya. Oke, mungkin dari Mas Ya, boleh perkenalkan. Oke, jadi sebelah saya ada Ivan Reinhard Limbong. Yo. Udah gitu aja. Saya Wahyu Agung Rufianto, dipanggil Agung aja. Terima kasih. Atau Ayu. Boleh. Atau Widi. Kalau ada nyawa biasanya Itu Widi. sayang. Iya. Tapi itu udah enggak sih. Kalau lagi enak panggilannya Beb. Bro. Oke, Terus. Jadi Jadi kita mau ngobrolin apa hari ini, Mas? ada banyak poin sih yang kayak tadi kamu udah tulis. Oke. Jadi Ini lah sangat-sangat jujur sekali, guys. jadi ini kita karena ini mungkin podcast yang pertama. Benar. Jadi mungkin kita mau bahas dulu soal sebenarnya samsara naraya itu apa sih sebenarnya? Samsara Kenapa? nararnya itu apa? Kita ada, kenapa ini ada? Oke. Dan kenapa mungkin pilih nama samsara naraya? Tujuannya apa? Pengennya goalnya apa gitu? Dari Juan silakan, Juan. Perasaan gue moderator, harusnya lu gak sih?
Apa gue yang mikir kata gue. Oh gitu. Silakan Mas Ivan Reinhardt. Jadi Samsara Nararia Silakan ini jawab sedikit. awalnya terbentuk karena keresahan-keresahan kita aja. Dari ada beberapa hal yang mungkin disampaikan secara gamblang dan kayaknya gimana ya, impactnya nanti bakal buat orang yang awamnya nggak ngerti tuh jadi salah kaprah gitu loh. Nah, terus itu obrolan awal doang sih Mas awalnya gitu. Terus sampai akhirnya oke deal, kita bikin sebuah grup. Untuk mencegah terjadinya kekeliruan massal itulah. Betul. Terus tiba-tiba Mas Limbong desain logo. Nah, jadi ceritain Mas Limbong desain logo seperti apa, history logonya tuh apa. Ya dong, kan gue nggak tahu di situ prosesnya, Cuk. Yes, Kan lu iya. telepon gue doang, Mas gini oke nggak? Oke. Ya sebenarnya simple aja sih ya. Anjay. Ya catching aja. Enggak sih. Jadi biar simple aja S sama N gitu ya. Samsara Nararia gitu. Terus dikasih perintilan-perintilan manis gitu yang anjir kayak ini nih. Kayak lotus nih gitu. Rata Jadi ya? cakep aja gitu kan. Arti lotus juga kan apa ya, walaupun sekeliling lu jorok tuh, lu masih bisa cakep sendiri di situ. Tumbuh dan berkembang dan Nah, entah bagaimana lingkungan lu itu, lu tapi tahu jati diri lu lah. Gitu. Simpel tapi gitu. ya, tapi selain itu juga kalau kalian memperhatikan itu ada dua mata. Iya. Kalau nah itu ada dua mata di situ. Itu gambarnya adalah mata semua manusia. Iya. Jadi biar si Samsara Narayana ini bisa mengambil fokus asli. Kayak gitu sih. Gitu aja sih. Iya. Kayak terus mungkin kayak berarti cuma mau meluruskan berita-berita yang enggak ada benar. Ya karena kita sejatinya sebagai manusia harus peduli sesama manusia, Mas. Iya. Berarti nggak ada Ya, tujuan lainnya. iya. Nggak ada tujuan lainnya, nggak Belum ada. ada ya. Belum ada sih. Nggak ada sih, Mas. Ya emang Selain itu sebenarnya- belum ada. Ya, belum ada. Mungkin aku mau nanya. Boleh. Kan tadi kan masalah podcast segala macam. Kira-kira ke depannya bakal ada project apa nih? Aduh. Ke depannya udah ada kepikiran gimana? IKN lagi dibangun kan? Enggak ada yang bercanda. Bercanda gitu. Oh, what the fuck, man. Paling proyekannya ya kayak penelusuran yang kayak udah-udah ya. Terus ya Ya kita bakal mengulik suatu tempat, beberapa tempat lah. atau mungkin ada apa teman-teman yang nonton juga mungkin ada case gitu kayak temennya ada yang terjadi apalah gitu ya mungkin bisa kita bantu juga. Ya sebenarnya kita purpose-nya welcoming discuss ya. Jadi Iya, welcoming lebih discuss ke dengan arah apapun. discuss sih. Dan kita welcoming juga misal ada saran, Kak di sini ada tempat yang mungkin tidak bisa diterima secara manusiawi. Ada hal-hal di luar manusiawi di situ gitu. Nah itu kita bisa bantu cek kalau emang itu ada sesuatu hal yang bisa disimpulkan dari penelusuran di situ. Itu bakal kasih impact juga buat orang lain semua yang mungkin mendengarkan dan menonton. Oke, berarti kan sebelumnya kita udah pernah penelusuran Oke. dan kita udah sempat upload satu video Mm-mm. yang di piramid itu kan. Oke. Padahal sebenarnya ada dua part kan ya. Dan antara part Iya. 1 dan part 2 itu Ada kita jeda. mungkin ada jeda setahunan. Setahun lebih. Setahun lebih lah. Itu kenapa tuh ada faktor lain nggak? Selain dari aku sendiri yang belum sempat ngedit, megang editan gitu. Enggak, jadi kenapa jadinya terpending buat next part buat di up gitu, dan kenapa kita berhenti buat penelusuran, salah satunya ya selayaknya manusia aja ya, kita juga sibuk dengan perkara masing-masing gitu ya. Kerjaan lah, terus mungkin masalah pribadi lah, terus jarak, Iya. ya kan, maksudnya beberapa dari kita Internal pribadi sih sebenarnya. yang ada bekerja di luar kota, terus kita juga penyesuaian schedule belum bisa fleksibel itu gitu kan. Gitu aja sih Mas. Terus kalau ngomongin hal-hal lain ya lebih ke ini sih, dari kita sendiri, kita masih mencoba mencari jati diri kita sendiri ya. Oke. Jadi belum menemukan sepenuhnya seperti apa. Jadi diri masing-masing atau samsara. Jati diri Masing-masing dulu sih. masing-masing dan Masing-masing dulu. akhirnya nanti bakal berkembang Bertemu di satu titik lah. yes. Terus berarti dengan adanya kita podcast ini mungkin kalian ada harapan nggak? Mungkin ada harapan
bakal lebih sering konten, bakal lebih sering upload, atau bakal lebih sering kumpul lagi gitu. Gimana Juan? Iya dong, kamu behind Iya. the scene bro, harus selalu join. Kalau untuk masalah kedepannya ya berarti ya, harapan kedepannya ya semoga lah kita bisa, kan tahu juga namanya kerjaan, namanya pendidikan kan gak ada yang tahu juga kan. Yes, kita nggak bisa menjanjikan apa-apa. Iya. Tapi balik lagi kita bakal mengusahakan itu karena balik lagi tujuan kita lebih jauh ke depan karena setelah kita tertidur setahun ternyata banyak banget hal yang Semakin semakin meresahkan, meresahkan kayak gitu. Semakin lucu-lucu manja gemoy. Nah gitulah. Ya Oke. itu satu dua hal lain yang akan menjadi concern kita dulu buat nextnya gitu, seperti apa. Oke, ya semoga aja bisa lebih sering lah ya, karena apa ya, setahun ditinggal aja udah banyak Kangen sekali- banget gitu. banyak sekali info-info Ada yang kangen enggak juga gitu. kali mungkin Mas. Nggak ada mungkin. Mungkin teman-teman juga menantikan Videonya atau kapan, gimana, atau ya. mungkin besok kemana lagi. Iya Gitu. sih. Saya sorry banget lah pokoknya buat penikmat atau penonton Samsara subscriber yang udah dukung kita, support kita di part 1, tapi ternyata part 2-nya nggak tayang-tayang nih. Mangkrak Iya. kayak something. Iya. Gitu jadi saya sorry banget, tapi Kita nggak ngerti. kita bakal usahain buat next step-nya atau next capture di Samsara Nararia ini bakal be the best. Oke, Gitu sih Mas. bakal berusaha lebih sering Ya, ya. kontenan lah ya. Karena kalau aku lihat juga nih sebenarnya baik lagi sih, karena kalian semua, kita semua di sini tujuannya bukan cari duit atau cari clickbait atau cari view, dan kita nggak menjadikan ini sebagai apa ya, pekerjaan utama kita gitu. Iya, iya. Kita semua punya kerjaan masing-masing, punya hidup masing-masing, dan di sini kita semua cuma bisa berusaha buat lebih sering konten aja gitu sebenarnya. Karena tujuan kita adalah untuk meluruskan informasi yang enggak gitu kan. Iya. Mengedukasi. Mengedukasi, bukan membodohi yang lainnya. Nah. Demi klik, demi like, demi view gitu Iya. kan. Yes, that's right, that's point. lebih ke situ juga sih. Aku mau nanya dong. Boleh, boleh. Masalah meluruskan karena banyak yang melenceng katanya. Oke. Seperti Juan yang melenceng kan katanya. Iya. Udah terlalu jauh itu. Oh, Bukan ya. Udah terlalu Nggak usah sok manly di sini karena masuk kamera. Di sini. Biasanya mau Anjas. Cuman kita gimmick kayak di sini. parah banget. Dibelain lah gitu. Cuman kan Udah maksudnya kan tadi Mas atau Abang yang ngomong ya kan banyak banget setelah ditinggal setahun yang meresahkan segala macam, mungkin boleh di spill sedikit. Kira-kira sebagaimana apa? meresahkan itu. Gimana, Bung? Aduh, spill Mungkin dikit gak usah tuh semuanya. masalahnya banyak, Bro. Iya, Apa kita kalau sedikit? spill dikit kita headline-nya aja kali. headline-nya Atau langsung sebut produk. Aduh, Terserah. enggak. sebut Jangan. produk ntar kita perang, Bro. Enggak gini. Dasarnya atau mungkin kompleksnya ya. Jadi apa yang melenceng itu malah menjadi suatu keyakinan yang didengarkan oleh masyarakat. Ah, iya. Itu yang jadi trigger kita juga kayak, loh kok jadi pembahasannya seperti ini? Kok jadi ketika ngobrolin hal-hal supernatural dan spiritual tuh ngarahnya malah ke hal-hal yang lain yang di luar itu yang nggak seharusnya kayak gitu. Ya contohnya seperti itulah. Dan kalau disebut satu tuh banyak banget itu part itu mungkin kita bisa jadi 100 episode kalau ngomongin itu gitu. Iya. Yes man. Mau So kita ngomongin many. itu aja. Enggak deh. Nanti lah. Bercanda. Terus So many gitu, so many keresahan yang akhirnya timbul di kita sendiri gitu, dan akhirnya ya udah let's start again, Samsara go ahead lagi gitu, dan ya gitulah, kita coba yang terbaik buat edukasi gitu sih. Oke. Samsara Nararia. Nah, itu mungkin artinya apa, atau mungkin memang buat sendiri atau gimana? kebetulan sebenarnya itu dari Mas Agung. Cuman kita omongin emang artinya apa, Mas? Gunanya gitu ya. Iya, jadi ketika waktu itu ngulik, oke, kita nyari nama nih, nama buat channelnya gitu kan, kira-kira apa ya yang cocok gitu kan. Ya. Karena di saat itu tuh kita sedang mengulik, lebih tepatnya aku lebih sedang mengulik bahasa Sanskerta. Pada masa itu. Ya, pada masa itu sedang mengulik bahasa Sanskerta ya, karena balik lagi ingin mengetahui siapa jadi diri dan lain-lain kayak gitu. Bagian aku beberapa ada list kata-kata dalam bahasa Sanskerta yang wah oke nih.
Kalau ngomongin samsara nararia sebenarnya nggak, itu dua kata. Tapi kalau diartikan satu-satu tuh bakal berbeda makna. Gimana tuh? Nah, kalau samsara ini adalah artinya adalah sama-sama sengsara. Cah, salah bukan. Samsara Kelihatan ya umurnya. samsara Umur juga. samsara ini tuh artinya terlahir kembali. Hmm. Terlahir kembali. Jadi Ada mungkin banyak arti sih banyak sebenarnya. arti sebenarnya, bisa dikatakan reinkarnasi lah, apalah itulah. Terus kalau sinararia ini itu apa ya waktu itu kata-kata bang? Orang yang agung atau orang yang dihormati atau orang terhormat. Ya, orang yang terhormat. Jadi terlahir Kembali. terlahir kembali dari orang-orang yang Terhormat. terhormat atau terpilih, the Oke. chosen gitu, The chosen one. Semuanya. chosen one. Tapi makanya kalau dipisah kan dia punya maksud yang berbeda gitu. Oh iya. Bisa mungkin reinkarnasi dari siapa. Hmm. Dan sosok yang terhormat kan beda kan. Orang yang terhormat kan kita nggak tahu. Lahirnya kembali orang-orang terhormat gitu artinya. Ini Yang dimana itu sebenarnya kalimatnya jamak kan, gitu. Ya berarti bukan berarti samsara nararia kita dong, enggak juga. Enggak. Ya orang-orang yang nonton juga. Betul, Bisa betul. jadi. Jadi kan di sini karena ya balik lagi kita bakal mengekspos banyak hal gitu kan, dan iya. mungkin kok relate sama yang nonton mungkin. Itu makanya meluruskan yang keliru juga. kita ngambil arti namanya itu dari situ. Sebenarnya kayak gitu sih. berarti the chosen one lah ya. Iya. Kenapa yang dipilih Samsara Nararia bukan Jose Mourinho gitu? Chosen one gitu. Sebenarnya sih mau Pep Guardiola ya. Itu Cuman nggak ada rambut, Bro. Oh. Sayang sekali saya nggak begitu ngikutin bola waktu itu mas. Emang lagi ngulik sang sekerta tadi kan. Kalau mungkin kita lagi nontonin siapa juara UCL, siapa itu kita bisa masuk Bisa gitu. nanti. Masuk Jose Mourinho atau Carlo Ancelotti. Kayak bikin itu loh. Ya kita Jose Mourinho gitu kan. Jauh banget dong ke Portugal. Nah, itulah balik lagi karena kan juga kita di Indonesia ya dibesarkan oleh Nusantara gitu di era mungkin beberapa abad yang lalu gitu, dan itu juga balik lagi kita mengenang siapa kita, leluhur kita, dari mana kita asalnya kayak gitu sih lebih tepatnya. Itu lebih kayak ke identitas diri aja, bahwasanya kita tuh dari tanah Nusantara lah gitu. Jadi Yes. namanya Nusantara Bat gitu. Iya, pakai bahasa Sanskerta. Iya. Sebelum kebentuknya channel ini lah, Oke. sebenarnya udah ada keresahan kah? Maksudnya terhadap masalah informasi melenceng atau info yang diberikan miskomunikasi atau kesalahpahaman apa gimana? Apa baru-baru ini aja kayak Sebenarnya udah lama sih. Nah, terusin aja. mungkin sekarang baru kerasannya baru ada, makanya kayak dibuatlah YouTube channel Samsara Nararia untuk mengedukasi seperti Mas bilang kan, atau emang dari dulu sebenarnya udah ada, cuman sekarang maksudnya baru bisa nge-publish lah kita ngomongnya kayak gitu. Oke. Dari dulu sebenarnya kita udah start ya, pasti kita udah Sebelumnya karena kita bertemu juga dalam satu momen gitu ya. Maksudnya awalnya kita nggak saling kenal, terus akhirnya kita Tahu-tahu kenal, dipertemukan gitu. oleh Sang Hyang gitu kan. Sang Hyang namanya. Yang Widih. Sang Hyang Widi, dia agama Buddha dan Hindu ya. Kita dipertemukan oleh Sang Hyang buat mungkin ada something yang mungkin emang harus kita bahas gitu. Kita selalu, kalau dari aku pribadi, aku selalu berpikiran seperti itu. Ketika kita bertemu dengan seseorang atau kita membentuk sebuah perkumpulan, ini nggak mesti nggak bakal cuman ya udah perkumpulan, pertemuan. stuck kayak gitu ya nggak Pasti ada sesuatu hal yang itu maksud. punya maksud, punya tujuan gitu. Dan akhirnya ya udah kita ketemu satu sama lain, kita berbincang masalah hal ini dan itu, ternyata nyambung bla 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 dan lain-lain, ternyata punya keresahan yang sama. Dan sebelum kita naik ke YouTube gitu kan, kita juga pernah join di salah satu platform discuss gitu buat membahas ini, dan ternyata so freak man, di dalam situ tuh kayak Soalnya apa itu? di dalam situ tuh kayak looking for power gitu-gitulah. di dalam situ tuh kayak sebuah platform ada buat discuss gitu ya, cuman banyak kehendak-kehendak yang Harus dipuaskan. harus diiyakan gitu, Jadi sebenarnya pada saling cari validasi gitu lah ya. Iya, kayak Ya, kayak mereka melempar persepsi seperti ini dan harus diiyakan. Ketika melempar ini harus diiyakan. Padahal kalau nggak nanti jawabannya gini apa? Wah, nggak ngargain persepsi orang, what the fuck? nah kayak gitu. Jadi yang namanya grup kan
atau platform itu dibuat untuk discuss gitu. Iya. Ketika kita mencoba mendiskusi itu, mencoba meluruskan, karena balik lagi nggak semua orang paham tentang hal yang didiskusikan juga kan. Benar. Takutnya ketika itu dilempar sebuah obrolan di dalam diskusi itu, ketika orang itu yang nggak paham mengiyakan, akhirnya Jadi impactnya, salah kaprah. nah kayak gitu. Kemana-mana. Namanya. Itu yang awalnya kita apa namanya, Luruskan lah. kita pikir bener-bener dan kayaknya harus sesuatu hal yang kita buat ini bisa meluruskan ini semua deh, Ya. kayak gitu. Gitu sih, lebih tepatnya ya seperti itulah. Mungkin kita mau flashback lagi ke masa-masa kita mengunjungi sebuah piramid di Semarang. Oke, Itu sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya kalau dilihat dari kacamatanya sama-sama orang-orang yang super ini, super gini, fusion, nah vision dulu dong. yoks. Asu. Kalau dilihat dari kacamatanya kalian, sebenarnya yang kalian lihat itu kayak gimana gitu? Mungkin kayak entah itu wujud di tangannya atau mungkin suasananya kayak gimana, atau sebenarnya ada misteri yang tersembunyi kayak gimana atau segala macam gitu. Karena dari kacamatanya aku sendiri, secara fisik emang aku nggak tahu ada apa gitu, cuman emang HP-nya gak enak aja kan di sana sebenarnya. Ya, silakan Mas Bimo. Asu. Jadi sebenarnya dibilang hawanya nggak enak ya, mungkin karena rame kali ya. Tapi itu nggak ada orang soalnya. Yang nggak terlihat. Itu ya. Oke. Jadi ya karena ya yang ada di situ tuh banyak lah, bisa dibilang. Cuman tuh jadi gini, Hmm. semakin muda umur suatu entitas itu biasanya lebih jahil gitu. Oke. Nah, yang kebanyakan tuh yang muda-muda lah gitu. Jadi yang di sana kebanyakan yang masih muda ini ya, yang masih baru-baru lah ya. Iya, Iya. kayak inilah jin-jin kena ospek lah. Ya, buangan-buangan Ah, juga ada gitu. beberapa. Buangan. Dan stuck di situ kenapa? Karena bangunannya kan udah lama nggak kepake ya. Betul. Nah, Dari 1990 dia baru digunakan 5 tahun doang. Setelah itu terbengkalai. Itu kan lumayan nih, berarti ada sekitar kalau sampai sekarang ya 30. 28 Sekian lah ya. 28 tahun. Itu udah beranak pinak berpuluh-puluh juta di situ. Iya, Gitu. Jadi sebenarnya awalnya kenapa kita memilih itu piramid Rawasari ya? Lupa deh. bukan tembalang bawah pokoknya. Ya pokoknya namanya itu mirip piramid ini karena kita juga amazed-nya dalam hal, lah kok di Semarang ada piramid nih? Iya, Apakah ada sesuatu hal yang mungkin itu mengarah ke piramid yang di lain tempat? Kan kita nggak tahu. seperti kata suatu sumber ya. Iya, ya, kita Yang mungkin. katanya piramid dan segitiga berarti ada setannya. Nah, kita mau kita coba ulik deh, apa nih? Karena di saat itu juga salah satu hal yang kenapa kita memutuskan buat visit ke tempat itu dulu, satu karena jarak yang lebih dekat, Oke. ya kan? Dan dari histori tempat itu juga terbengkalainya udah cukup lumayan lama dan ada beberapa berita dan isu bahwa di situ tuh sempat digunakan tempat untuk pembuangan mayat dan bunuh diri. Itu kayak wah sepertinya ada satu hal Menarik yang nih, gitu. mencekam di sini gitu. Mm-mm. Dan akhirnya ketika kita datang ke sana, wow, Beneran. kita dari awal turun dari mobil aja, Betul. teman kita si Mbak Dea Udah langsung histeris kayak kerasa gitu. ya. Padahal itu baru jalan berapa ratus meter kan? Iya. Sedangkan kita jalan mungkin sejaman kali ya. Ya ada sejam lah, ada sejam. Kurang lebih 2, berapa kilometer kan itu. Karena nggak bisa diakses pakai mobil. 1,9. 1,9 ya. Itu nggak bisa diakses dengan mobil, kita harus jalan kaki. Tapi ternyata ketika baru turun aja, udah welcome banget Iya gitu. betul. Wah, mereka berarti sadar kita datang Iya. atau mungkin menunggu kita datang. Betul. Kayak gitu. Dan akhirnya ya udah kita tertarik di sana. Buat teman-teman yang belum nonton bisa klik di sebelah kiri. Ya. PR tuh bikinnya. Nah, bisa itu bisa klik di sebelah kiri buat nonton part 1 dan part 2 nya dulu karena nanti mungkin bisa menyimpulkan juga karena apa yang kita lihat nggak tentu kalian lihat dan apa yang kita simpulkan apa yang kita sampaikan bisa kalian simpulkan gitu sih Mas. Banyak banget sebenarnya kalau membahas piramida atau penelusuran di piramida itu ya. Seru sih. Oke, tapi tadi kalian sempat bilang di sana itu juga tempat pembuangan juga kan? Maksudnya dari makhluk mana segala macam dibuang ke sana. Aku juga pernah dengar cerita, aku lupa dari siapa sih.
Mhm. dari kamu atau dari siapa ya Hmm. lupa. Itu ada yang bilang kalau semua isi yang ada di Lawang Sewu sebelum direnov itu dipindahin ke sana dulu sebelum Oh, itu akhirnya ini direnov. di Gombel itu. Gombel ya? Gombel. Oh, Dari Gombel nggak tahu gimana, ada yang mutasi ke sana. jadi ada yang pindahin yang di Gombel ke sana semua. Hmm. Nggak semuanya sih, tapi beberapa part ada yang pindah. Ada beberapa entitas lah dipindahin ke sana. Kenapa tuh dipindah? Biasanya kalau ada pindah itu untuk apa sih biasanya? Biasanya itu untuk mengurangin kejadian, Mas. I see. Karena memang Gombel terkenal banyak kecelakaan ya. Awalnya. Terus kan sempat juga tuh daerah apa itu namanya? Tiga bencana. Segar Bencah. Itu sempat juga. Cuman udah kuring sih ya. Terus yang dari situ juga ada yang beberapa yang dipindahin ke sana, yang sosok-sosok brutalitinya lah. Sebenarnya ada dua faktor ya kalau aku mengamatinya ya. Bisa dipindahkan atau memang mereka memilih buat ke sana. Mm-mm. Karena balik lagi, ketika tempat itu eh, sudah lama terbengkalai atau tidak digunakan atau tidak ada entitas manusia yang Iya. berkunjung ke sana gitu, Ada kemungkinan buat migrasinya. otomatis tempat itu menjadi home base lah. Karena Punya mereka, daya tarik lah ya. ya mereka bisa jadi karena di sana terbengkalai, tidak terpakai, tidak pernah ada aktivitas manusia, tidak pernah ada suhu hangat masuk ke dalam ruangan itu, maka jadi lembab. Kan biasanya, bukan biasanya sih, emang seperti itu. Entitas-entitas ini lebih suka berada di tempat yang lembab, kotor, tidak terurus dan lain-lain kayak gitu. Gitu sih. Dan juga dari histori-histori yang ada berita-berita pembuangan mayat, bunuh diri di situ. Itu kan berarti menandakan, wah ini berarti yang mengundang mereka tuh ini buat mereka visit ke sana. Kayak gitu sih. Ada faktor itu juga. Jadi nggak semuanya tuh dipindahkan ke situ. Nggak semua sosok. Cuman yang menarik adalah kemarin yang kita coba mediumisasi ke teman kita ya, Mbak Sita. Ada sosok yang di situ yang tertarik dengan Mbak Dea. Betul. Jadi kita mediumisasinya ke Mbak Sita, tapi sosoknya tertarik ke Mbak Dea. Betul, karena begitu Mbak Dea turun pun, Mbak Dea bilang dia dipanggil-panggil oleh suara kan. Iya, udah panggil namanya kan. Iya, Ada sampai ngemanipulasi pikiran dia bahwasanya itu ayahnya. Iya, betul. Yang ketika kita lagi mediumisasi ke Mbak Sita, kan Mbak Dea histeris lagi tuh. betul. Itu ketika itu Mbak Dea tuh dapat gambaran manipulatif bahwa papanya dia tuh disiksa di tempat itu. Dikasih gambaran manipulatif oleh sosok yang meminta Mbak Dea buat join tutup api. Iya, jadi buat yang belum nonton video pertama ini seru banget sih. Pasti. Mbak Part, Dea ya, part 1 dan part 2 seru banget. dipanggil pas sosoknya masuk ke situ. Itu sosoknya bilang, ikut kita aja main. Ya, Di mau sini aja, ngajak ngajak main, temannya. betul, ngajak main. Ya kenapa kok bisa kayak gitu ya? Karena balik lagi, sosok-sosok ini merindukan bagaimana rasanya hidup, atau mungkin bagaimana rasanya bisa berinteraksi lagi dengan manusia kayak gitu. Dan Lebih tepatnya buat nyesatin sih biar lu bunuh ya, diri gitu. kayak gitu juga bisa. Biar welcoming party kan. Dan dari Mbak Dia ini pun energi dia tuh menarik gitu loh. Buat menarik mereka. menarik buat entitas-entitas yang ada di sana gitu. Makanya karena kepekaan Mbak Dia yang waktu itu sangat lagi sensitif ya mungkin ya daripada kita yang lainnya sebelumnya. Jadi dia yang datengin, diganggu terlebih Dirayuin dahulu lah. ya. Kayak gitu. Disengin. Seru lah. Seru banget sih. Oke, jadi kemarin terus setelah ada sosok itu masuk, menurut kalian seberapa ngeri yang piramid kemarin itu? Seberapa? Seberapa ngeri? Dari skala 1 sampai 10 mungkin, 10 yang paling tinggi. Masing-masing aja ya. Silakan. Kalau kamu dulu deh, berapa? Aku lebih ngeri di yang piramid sih. Sebentar, kita udah 2 kali visit ke Wah. piramid sama ke Belanda. Tungguin ya yang bakal Tungguin Belanda. aja, ini bakal seru banget. Ya, Salah tunjuk lagi gua ke situ. sana. Menurut aku, ketika kita masuk ke piramidnya itu, pas udah mau sampai yang paling atas, itu aku bener-bener ngerasa ngeri banget sih. Mungkin sampai 8 kali. Apaan ya? Ketika kita di tangga terakhir ya,
Betul. Itu baru mulai kerasa, wow, Tekanannya. halnya kerasa sih. Kayak ada something banget gitu. Mhm. Cuman anehnya pas kita udah naik sampai yang paling atas itu Malah udah flat. Malah flat. udah nggak kerasa ngerinya. Iya. Cuma di Malah tangganya di 3 ke 4 4 3 4 menuju 5 lah. yang di tangganya itu pokoknya. Tangga yang mau ke 5 tau? Iya. Iya. Kalau dari lu berapa Bang? Apa ya? 5 4 mungkin. 5 atau 4 ya. 3 malah. 3. Kalau dari aku sih 10 of 10 ya. Because this is the first time Oh, yang bakal kita kayak- visit ke tempat yang bener-bener Fail. terbengkalai dan ternyata sambutannya seperti itu gitu. Nggak expect aja gitu, nggak expect aja kalau ternyata kita datengin suatu tempat yang bukan randomly check ya, kita kayak choose, oke, kita pilih piramid ini Udah riset, dengan tujuannya yang sebelumnya, oh mungkin ada kesamaan dengan piramid yang lain, ternyata enggak gitu. Iya. Dan sambutannya dari awal kita turun aja udah kayak Intense-nya. wow, what Udah the fuck man, gitu. what the fuck man gitu. Itu sebuah hal yang baru buat aku gitu, kayak wow, amazing sih. Nggak nyangka sih, nggak expect aja kayak gitu. Oke. Kalau dari John kan nggak ikut ya waktu itu ya? Nggak ikut. Ya, Masih nggak bocil. ikut. Bocil. Lagi ada something pada kalian. Oh iya, iya. Betul aja. Ya gitulah. Tapi juga mau nanya masalah yang tadi Mas bilang tingkat skill 1 sampai 10. Tingkat kengerian ya. Ya, tingkat kengeriannya apakah dia juga nggak tahu ya. Mhm. Contoh kan pasti diri kita kan mempunyai perbedaan pasti dong. Juan, Mas Agung, Bang Ivan dan Mas Dito. Mungkin Mas Dito nganggapnya ini ngeri banget. Mhm. Cuman mungkin di Bang Ivan nggak. Nah, apakah ada perbedaan? Maksudnya dari segi energi spiritual gitu. Energinya kira-kira ibarat kata nih, lu di sini. Oke, gue tahu Gua di sini. Tapi lu tetap gak bisa menang. Ya maksudnya kan pasti kalau gua di sini kan pasti jatuhnya lebih Kemana-mana ini cok. intens dong Ya, ya. untuk merasakan mereka. Cuma kan menurut lu di sini kan yang enak nih doang. Kira-kira ada perbedaan nggak sih? Pengaruh. Ada sih sebenarnya. Soalnya jauh sebelum Samsara Narare ini atau kita bertemu atau bahkan aku kan paling duluan kenal sama Mas Dito di sini. Nggak sih sama lu Ya, dulu sih. pengaruh dulu. Iya. Dari lahir anjing. Iya dari lahir. Dari dia lahir maksudnya. Aduh capek gua. Udah. Tai. Jauh dari sebelum Mas Dito mungkin maba kali ya. Emang sering jalan ke tempat gituan gitu kayak adrenalin aja, cari adrenalin gitu dan pernah jauh lebih berat dari ini gitu. Kayak Lawang Sewu juga tuh waktu sebelum dicor bawah itu berasa sampai literally dikerjain di situ ya pernah gitu pada saat itu ya gitu. Dan soalnya Bang nyimpulinnya skillnya 5 sampai berapa tadi? 5 6 lah ya. 3 3 sampai 5. 3 sampai 5 ya. 3 sampai 5. Oke, aku mau nanya dong. Ini menurutku lebih ke basic deh. Ya, tadi kan Mas bilang apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat belum tentu kalian lihat, tapi apa yang kita sampaikan bisa kalian simpulkan. Nah, apa coba ulang? Jangan dekat ya. gila Cok. Mikir gue ngentot mati. Wah, ngomong ya. Maksudnya nggak Tidak juga. mencerminkan Narari ya. Waduh. Maksudku kayak gini, kenapa kayak Mas bisa ngomong kayak gitu, Abang juga bisa ngomong kayak gitu, kayak dasarnya tuh dari mana? Kenapa Mas sama Abang tuh bisa ngeklaim bahwasanya kok kayak gue bisa ngerasain ini, kok gue bisa ngerasa ada ini, bisa ngelihat ada ini. Kira-kira tuh awal Historinya kayak gimana? Histori itu kayak gimana Dari awal? masing-masing gitu ya. Ya, dari masing-masing. Pertama kali lah berarti kita ngomongin kan. It's been a long time lah ya. Kalau dari gue ya. Ini aku pun dapat cerita gitu loh ketika masih kecil. Anak bayi masih belum bisa jalan apa ya. Jadi ketika waktu itu aku diceritain juga. Namanya orang di desa ya, orang Jawa di desa ya. Kan pasti ketika udah mulai masuk maghrib, anak kecil dibawa masuk rumah dong. Iya. Ya kan nggak boleh di luar, sandi olo katanya. Hmm. Ya aku juga nggak ngerti sih pemahaman sandi olo itu seperti itu apa. Terus akhirnya dibawa masuk. Tapi ketika dia usia segitu tuh,
Jadi posisi rumahku itu, ini rumah, sebelah kanan itu ada sumur tua, Oke. tapi masih digunakan. Cuman emang itu nggak tahu lah sumur dari tahun kapan ya, nggak ngerti juga. Karena aku sekarang udah nggak di tempat di rumah itu, udah pindah. Jadi ketika aku dibawa masuk ke rumah ketika maghrib itu tadi, selalu nangis. Jadi selalu nangis. Jadi ketika masuk rumah nangis, tapi ketika dibawa keluar rumah nggak nangis. Itu Oke. berlalu Beda ya. beberapa hari gitu. Tapi setelah azan Isya, aku masuk rumah fine gitu. Akhirnya ya namanya juga orang zaman dulu ya, orang desa ya, dipanggilin orang pinter lah, bla bla bla, dan lain-lain. Ternyata orang pinternya bilang kalau anakmu punya sensitivitas gitu, bahasanya sekarang seperti itu. Dan ada sosok yang di dalam rumahmu yang dari sumur tadi mau ngajak main, karena anak kecil kan, sama anak kecil ternyata sosoknya. Aku juga nggak ngerti bla bla bla, dan lain-lain. Ngajak main gitu. Terus akhirnya karena orang tua aku khawatir dan nggak mau ambil resiko gitu, dan akhirnya ya udah, biar amannya gimana, ditutup. Sumurnya. Bukan, Oh, aktivitasnya. mata batinnya. Di era itu aku juga nggak ngerti ya ditutupnya seperti apa. Cuman yang aku inget dulu adalah aku pakai kalung, ada jimat kotak kayak gitu di sini. Sampai gede itu, sampai umur berapa aku nggak tahu, lupa. Terus sampai akhirnya eh orang yang nutup aku ini dia wafat. Ketika dia wafat, nggak tahu nih apa yang terjadi dengan proses nutup tadi itu, karena aku juga udah nggak pakai jimatnya kan, udah gede ya. Iya. Dari SMP aku masih inget tuh, dari SD bahkan aku udah nggak pakai, SD udah nggak pakai, SMP udah nggak pakai. Tapi dari situlah mulai mungkin muncul kembali sensitivitasnya, aku juga nggak ngerti. Jadi sedikit cerita ini yang aku masih inget banget adalah waktu SMA aku masih ngekos nih. Jadi posisi itu weekend, jadi posisi kosan kosong kan ya, namanya juga weekend, anak sekolah pada balik, tinggal aku sendiri di situ. Posisi itu jam 4-an aku nyuci baju. Si anak kos rajin biasa nyuci baju, cet. Oke. Tinggal jemur nih, lagi aku rendam pakai pewangi, tinggal jemur. Aku mandi dulu. Seberes aku mandi, aku mau balik ke kamar, aku dengar suara cewek nangis. Padahal itu kos khusus cowok, Oh. kos khusus cowok, tapi aku dengar suara cewek nangis. Itu udah mau maghrib, jam setengah 6. Aku masih ingat banget. Dan aku masih ingat di situ kosong, nggak ada siapa-siapa. Terus aku masuk kamar, ganti baju dulu. Nggak mungkin dong pakai anduk terus aku ngecek gitu. Barangkali terjadi sesuatu hal, nggak ada yang tahu. Maksudnya ternyata ada, terus aku kabur pasti andukan kan, nggak lucu dong, bener Iya, kan? enggak dong. Terus akhirnya aku ganti baju dulu, baru aku cek nih per kamar, 1, 2, 3. Jadi di bawah tuh ada, dari 2 lantai kosku, di bawah tuh ada 7 kamar. Kamarku paling depan nomor 1, deket gerbang. Dari kamarku aku cek kamar 2, nomor 3, nomor 4. Ternyata yang bunyi ada suara nangis tuh kamar nomor 4. Anjing, aku langsung telepon kawanku, "Cuk, jemput gua di kos, Cuk. Kayak gini." Aku langsung kunci kamar, aku di gerbang, aku numpang di tetangga kos. Itu yang aku masih inget banget, kayak what the fuck, kenapa kalau aku bisa bisa dapat kayak gini Iya. gitu. Terus juga ada beberapa hal yang ternyata itu relate sampai sekarang gitu. Apa tuh? Mimpi yang berseris, jadi mimpinya tuh bersambung, dan itu tuh fucking shit lah ya mimpinya. Jadi ini mungkin bisa dibilang, kalau orang yang nggak mengalami bisa dibilang wah, ngarang nih atau gimana nih, enggak. Cuman jadi kayak aku tuh ngerasain aku jalan keluar rumah di mimpinya ya, aku jalan keluar rumah, aku terus ditarik sama ada di situ sosok yang ngerti, dibawa masuk ke rumah gede, gedongan gede banget. Terus aku dimasukin ke penjara, dikerengkeng di dalam situ. Itu terulang tiga kali lah seingat aku. Tapi aku selalu bisa kabur gitu, nggak ngerti yang bisa membebaskan tuh apa. Iya. Terus akhirnya aku ketemu dengan, sebelum Mas Limbong ada eh, guru kita juga, Pembimbing kita lah. terus ada ketemu Mas Limbong, ketemu teman-teman yang lain. Akhirnya ternyata dikasih pemahaman bahwa oh ini tuh gini. Yang kamu alami itu seperti ini. Kenapa kamu mengalami itu? Kenapa ini terjadi ke kamu? Ternyata akhirnya oh, aku paham nih. Ternyata baru aku mengiyakan, ternyata yang aku alami selama ini tuh bukan fata morgana.
bukan sesuatu hal yang imajiner atau hanya di pikiranku doang gitu, atau hanya ilusi mata gitu, Iya. atau ilusi pendengaranku. Baru akhirnya di situ baru oke, aku belajar mengenai ini, pemahaman ini, bagaimana cara ngontrol buat bisa lebih peka, buat bisa lebih eh, Clear. clear melihat sesuatu hal, oh ini tuh baik, ini tuh enggak, kayak gitu sih. Baru Oke. dari aku. Sorry, yang Mas bilang tadi mengiyakan itu Mas ya, oh gue bisa gini segala macam itu kapan? Waktu ketemu sama yang bimbing kita. Iya berarti lu kapan tuh? Itu kurang lebih 1 tahun, 2 tahun lah, hampir sebelum, kurang dari 2 tahun yang lalu, Baru berarti ya? kurang lebih Masih baru berarti. karena basicnya tadi dari hal-hal itu aku juga sering mimpi-mimpi yang lain gitu. Cuman mimpi yang paling fucked up itu tuh yang tadi tuh, Yang berseri gitu. yang berseri itu. Mungkin kalau bisa dibayangin kayak di film Insidious kali. Oke. Padahal di era itu Insidious belum tayang kan. Maksudnya Iya, belum. di SMP tuh aku masih 2000 berapa ya SMP tuh? Udah tua lah pokoknya. 2012. Under 2012 lah, 2010 2011. Insidious Tua belum tayang, Insidious pertama belum tayang kan. Udah dapat mimpi itu gitu kayak what the fuck? What's wrong? Udah tua kamu. Ya manusia selalu bertumbuh dan bertambah umur ya. It's okay bro. Abang, first timer. Oh panjang cerita gue mah. Wah, headline mungkin ya. Iya. Cuma kalau ternyata juga it's okay lah. Yeah. Itu juga Ya intinya Intinya dia lebih keren daripada gue. enggak anjir. Talks. Enggak loh. Hahaha. Set. Ya ada gitu-gitunya kan. Enggak ada dong. Jadi singkat cerita ya gue kelas 2 apa naik kelas 2 ya? Sampai SD. what the fuck. anjing. SD itu jadi bokap gue kan dinasnya itu di hutan-hutan ya. Jadi ada satu rumah tuh. Berburu babi. Tidak dong. Banyak sih tapi babi hutan. Nah kali aja kan. Nah, jadi di satu kamar itu tuh kita sebelumnya nggak tahu kalau di kamar itu tuh ada something lah. Oke. Dan ternyata waktu sebelum bokap gue yang nempatin rumah dinas itu kan ada yang sebelumnya tuh. Iya. Nah anak yang orang penghuni sebelumnya ini dan sebelumnya udah beberapa kali ada yang meninggal di situ gara-gara nidurin itu kamar. Oke. Dan dia percaya nggak percaya sih. Gue juga Tidur di kamar itu maksudnya. Iya tidur di kamar itu. Oke. Dan hampir jadi giliran gue nih, gue yang mati nih. What the Nah, fuck? jadi waktu itu gue kan emang sering tidur di situ sama yang kerja di rumah gue waktu itu. Nah, sering tidur siang di situ, main di situ gitu. Sampai sewaktu-waktu tuh kan gue ini ya, Nasrani kan gue Katolik. Terus bokap nyokap nih lagi latihan kor nih. Gue lupa tuh mau persiapan Paskah apa Natal, gue lupa dah. Tiba-tiba itu gue langsung kayak blackout gitu, kayak enggak lah aku di sini dulu gitu. Tiba-tiba gue blackout. Gue nggak tahu persis apa 2 minggu atau berapa itu gue step sakit gitulah, dan jarak interval gue meninggal sampai gue ternyata nggak jadi meninggal itu gue nggak tahu juga. Tapi ada satu momen yang gue lihat, gue emang ngeliat badan gue dan gue diajakin main sama seseorang yang tua perawakannya. Gue kirain ini opung-opung dari mana cok gitu. Kok dia ngajakin main gitu. Terus bokap gue tuh tetap mijitin Fafifu segala macam, doa lah sambil doa ya. Karena itu saran dari ada waktu itu uskup datang ke rumah. Iya. Terus udah almarhum. Oke. Nah, dia ngomong, "Ya udah lu yakin aja gitu. Anak lu pasti hidup lagi lah." gitu. Cerita singkatnya gitu, gue nggak tahu pembicaraan itu apa, intinya itulah gitu. Benang merahnya. Ya, sampai kan ciri-ciri orang meninggal kan yang paling umum kan lu cepirit tiba-tiba tuh. Iya. Kenapa bisa cepirit tiba-tiba? Karena organ lu kan udah nggak berfungsi. Hi, cepirit. Asik. Gitu. Jadi ya kotoran di perut lu itu keluar. Oke. Simpelnya gitu. Nah, bokap gue sampai bilang tuh gue cepirit gitu. Wah, ini udah mokat nih orang gitu kan. Tanda-tanda lah ya. Iya, dan sempat nggak napas gue emang katanya. Oke. Dan biru banget kan ya, orang kena step gimana sih ya. Cuman harusnya nggak kayak gitu banget. Terus ya udah tiba-tiba gue teriak ke nyokap gue kayak, "Mah," gitu. Udah nggak jadi mati gue. Gitu. Gampang banget ya, mah. Maksudnya gitu ya? Iya. Ya nobody knows, kuasa Nobody Tuhan, knows. kuasa Tuhan. Dan lahir pun gue udah rumit ya.
gitu. Nah, itu ada ceritanya lagi. Ada Nah, ceritanya lagi lah, ada Fafifu segala Backstory-nya macam lagi lah. gitu. Ini ada story. Ya sampai akhirnya gimana ya, melalui, jadi gue kan orangnya kepoin ya. Waktu itu pertanyaan gue tuh dari TK tuh simpel banget anjing. Apa ya? Manusia pertama siapa sih gitu. Oh, Gue kira oke. nyokap bokap gue ya. Terus gue main ke rumah ini opungnya gue, lah ini kayak manusia pertama nih. Ada lagi yang lebih tua lagi, kayaknya ini nih. Kocak ya, namanya orang anak TK ya. Terus ya udah tuh. Makin lama gue tanya tuh sama nyokap, mah manusia pertama siapa sih? Gue bilang tuh, oh Adam dan Hawa gitu ya. Dari situ lah gue mulai Ngulik. ngulik sesat dari kejadian sampai Wahyu kan. Terus gue kayak boring banget gitu kan, baca itu mulu gitu, sorry ya. Nah terus ya udah gue coba tuh, kan Al-Quran ada terjemahannya ya. Kebetulan teman gue ada yang punya, ya udah gue sambil bacain. Enggak, Terus karena dia dulu ambil ini login. Hampir lagi. Ya, dia masa dia Nasrani tapi ikut rebana. iya, gue main rebana, bro. Ya. Sumpah, Anjas. ikut kosidah gue dulu waktu SD, sumpah dah. Bila bom nuklir diledakkan. Nah, terus ya udah tuh. Sampai terakhirnya gue ngulik-ngulik kitab yang lain kan. Sampai terakhirnya itu adalah yang namanya eksorsis kan. Gue Oke. coba-coba belajar lah. Nggak belajar juga sih, kayak langsung aja Cari tuh. tahu. Bukan kayak Nyoba. ayolah ajuin nama kita gitu. Adalah satu orang dulu. Ya udah gue ikut itu, satu tim itu ada 8 orang dulu. Ini SD, SMP gue. SMP nih ya. SMP. Keren Kalau banget. SD gila sih. SMP aku masih mimpi-mimpi dia udah join untuk party, bro. Cok. Gue SMP masih ini, Cok, layangan. Hihi. Dia udah belajar eksorsis. Yoks. Gila. Kan lu bilang Ya. so cool, man. Bukan anjir. Cing. Tapi gue yang belum sampai apa ya, belajar lafalan doanya seperti apa gitu kan, memang ada doanya kan. Nah, gue tuh cuman kayak paham disuruhnya tuh gini, ntar lu jadi algojo aja lah. Algojo tuh yang jadi tukang siksa gitu. Oke. Nah, terus ya udah sampai terakhirnya itu gue ngulik-ngulik sendiri, ada tuh quotes yang gue inget banget tuh. Gue lupa waktu itu lagi ngulikin apa. Ada quotesnya Julius Caesar. Apabila lu mau ngancurin musuh lu harus mengenal musuh lu. Sampai Itu gue, sisa Romawi. hah? Romawi. Iya. Nah, terus ya udah gue dari situ kayak ngulik-ngulik tuh, kayak Ring of Solomon gitu-gitulah. Laser Key of Solomon gitu-gitu kan ada kayak sigil-sigil gitu ya. Jadi gue cuman kayak pelajarin aja, elemennya apa nih, numeriknya apa nih, gitu-gitulah. Cuma basic doang gue belajarnya. Emang berdasarkan kepo. Kepo doang. Nah, terus satu waktu tuh karena mungkin banyak kegagalan, gue kayak milih apa ya? Ya udahlah. Gue off aja kayak gini-gini kayak. Mungkin ada 5 tahun, 7 tahun kali ya. Sampai ada satu case lagi di Semarang ini. Itu ceritanya panjang lah ya, Mas ya. Dan Intinya mungkin. itu yang merubah hidup gue sih. Karena jujur aja waktu di fase itu, gue sendiri tuh hampir nyerah. Tapi gue kayak mikir apa ya? Orang ini memang harus gue bantu, Cok. Even harus mengorbanin diri gue. Mau gue yang fucked up ya, gue aja lah yang fucked up, nggak apa-apa gitu. Tapi ya gue nggak terimanya sampai nyerang ke yang sekitar-sekitar gue. Oke. Sampai di satu momen yang gue ketemulah sama yang bimbing gitu kan. Di situ dia bilang, oh ya kamu gini. Ya gue nggak tahu kalau gue bisa gitu. Gue cuman tahu gue bisa mengenal energi doang. Benar. Case-nya Misalnya gue di biji mata gue nih nggak ada nih, tapi gue tahu di situ ada gitu. Nah sekarang sampai yang bisa ngeliat biji mata kalau mau sini. Seru kali Cok mainnya. Kan kalau mau. Kalau mau. aku no comment. Berarti ini kapan nih? Tahun berapa? Lebih duluan masa Masa gue. Enggak akan ketemu pembimbingnya lebih duluan. Iya. Selisih berapa minggu lah. Oh iya. Oh iya. Selisih 2 atau 3 minggu. Iya sekitaran itu. Terus baru karena dia basically udah ada banyak Pengalaman. hal yang dibaca, Mhm. yang dia ulik, dia mungkin pelajari dan lain-lain. Akhirnya ya balik lagi karena orang tingkat kepekaan dan kesensitivitasnya masing-masing ya. Itu akhirnya berimpact ke situ-situ juga. Karena kan aku basically nggak ngulik. Aku berdasarkan pengalaman yang terjadi di aku Iya. doang. Aku dapat yang di kosan dulu SMA kayak gitu, terus ada mimpi berseris. Yang begitu adanya. Dan itu juga berlanjut ketika zaman kuliah. Ada beberapa mimpi yang kok gini sih. Dan itu masih inget banget mimpinya
terngiang-ngiang sampai besok bangun pagi, kok kayaknya semalam tuh kayak rasanya nggak mimpi. Iya. Kayak real banget gitu ya. Hal-hal kayak gitu. Dan apalagi kalau orang mimpi biasanya pas bangun udah lupa biasanya. Udah lupa pasti. Jadi menarik lah, maksudnya dari kisah-kisah kita sampai bisa menjadi seperti sekarang gitu ya. Maksudnya bisa mengontrol hal-hal yang di luar nurul dan tidak habis fikri ini gitu. Ilham pun tak kunjung datang, Iya, Wahyu pun enggan. padahal lagi di sini. Iya. Nah, jadi banyak banget gitu case yang ternyata ini tuh ternyata ada hubungannya dengan ini. Oh, ini tuh mengarahnya ke sini. Oh, ternyata ketika kita tahu hal ini tuh berhubungan dengan ini, jadinya bisa bikin ini. Kayak gitu-gitu. Susah lah kalau dijelasin. Bisa jadi 100 episode. Kompleks soalnya. Yes, this point. Oke, apa ya? Tapi menurut kalian semua orang tuh bisa peka nggak sih? Atau cuma orang-orang tertentu aja yang udah apa ya, istilahnya kayak dari layar aja gitu, cuma give aja? Coba Mas Limong. Karena sebenarnya apa ya? Kok dibilang cuma sekedar ya gimana? Karena aku yakin sebenarnya banyak juga orang di sekitar kita atau mungkin orang yang nonton, Mungkin bisa. pasti mereka Punya mengalami hal yang sama mungkin dengan kita juga ya. bisa jadi. Aha. Dan mungkin ada juga yang nggak ngalamin, tapi banyak yang berpikir hal-hal yang kalian lakukan itu keren. Oke. Iya, banyak juga tapi yang ngomong halu kan. Beda juga ya. Iya. Dan menurut kalian gimana tuh? Apakah sensitivitas atau yang kayak kalian lakukan itu bisa dipelajari buat orang awam? Sebenarnya bisa. Cuma kembali pertanyaan buat apa? Buat Gitu. Forward purpose-nya apa? Nah, terus lagi tuh banyak form faktor sih, Mas. Orang ini menjadi peka atau bisa segala macam itu banyak form faktor. Ada yang karena yang dia bawaan lahir, ada dia yang nyari, nyari ada yang dia belajar. ya itu salah ya yang nyari itu. Nah, Ya, Entah dengan tujuan yang enggak gitu kan bisa. Ya kan karena nyari kan dia pasti punya satu hal yang pengen dia capai. entah apapun itu. Ya banyak faktor juga sih, bener kata Limbong ya. Bisa juga itu emang bawaan dari lahir. Kalau aku menyebutnya mungkin bisa jadi aku bawaan dari lahir ya, dari kecil banget yang aku masih aku juga nggak ingat kejadian itu ketika aku nangis ketika waktu kecil juga nggak ingat, cuma diceritain dari orang tua dan tetangga waktu itu. Dan bisa juga dari tadi ada yang nyari, ada yang belajar. Tapi balik lagi karena dasarnya semua manusia ya, setiap manusia pasti punya batin, punya batin. Entah ini batin ini kan balik lagi, ini sebenarnya batin di setiap manusia kan digunakan untuk gimana kamu berhubungan dengan Tuhan. Ketika kamu bisa mendapatkan itu, ya kita nggak ada yang tahu kuasa Tuhan seperti apa. Di luar kontrol manusia. Jadi kalau mengambil kesimpulan apakah bisa atau enggak, mungkin saja bisa. Tapi balik lagi faktornya dengan hal apa dulu, tujuannya buat kemana dulu, apakah ada 1-2 agensi yang dia kejar, ya kan, nggak ada yang tahu juga, kayak gitu sih. Oke, terus misalnya buat orang-orang yang sebenarnya nggak bisa nih, maksudnya dari awal emang nggak ada gift atau nggak ada tanda-tanda bisa, menurut kalian perlu nggak sih buat belajar ini atau sebaiknya nggak usah sama sekali? Kalau dari safety factor ya, itu tuh sebaiknya tidak. Nggak usah ya, berarti kalau emang dari awal Itu tidak untuk merasa, safety-nya. ini nggak usah sama sekali ya. Tapi kalau dia tetap ngotot untuk belajar, ya resiko ditanggung pemenang. Penumpang, sorry. Gitu. Mungkin boleh kasih tahu nggak kenapa, maksudnya sebaiknya jangan, mungkin resikonya apa, konsekuensi apa, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman juga kan. Oh, kalau gua nyari Coba. konsekuensinya gini. Jadi gini, balik lagi ya, sumpah iblis tuh apa sih? Sumpah syaitan tuh apa tuh? Ke Tuhan untuk umat manusia. Dia kan berjanji bahwa nantinya anak cucu Adam akan disesatkan oleh dia. Dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke neraka. Ya kan? Ya impact paling fatalnya itu. Ketika kamu bisa mengontrol hal-hal ini tadi, kamu nggak tahu nih yang datang ke kamu tuh siapa. Apakah itu ya manipulatif dari si sosok jin atau iblis ini yang akan membawa kamu ke arah sana. Karena balik lagi, jin juga punya tujuan. Tujuannya tadi
janji itu tadi, sumpah yang diucapkan ke Tuhan buat membawa anak cucu Adam ke bersama mereka ke neraka di hari akhir nanti. Itu sih tujuan paling fatal. Soalnya kembali lagi, orang yang aku banyak bisa aja itu aja banyak keliru. Betul. Ya. Misalnya dia mau, oh ini sosok baik gitu ya, taunya itu yang nyesatin. Betul. Ada lagi yang, nah ini yang paling fatal, iblis bertobat. Fuck man. Oh iya ada. Literatur aja udah Ya. Emang ada Menggaris gitu? Ya ada Ada. beberapa orang yang menyembuhkan bahwasanya iblis bisa bertobat. Tapi sebenarnya bisa nggak? Nah, ada lagi yang menganggap sedikit ada tanduknya berarti dia iblis. Padahal dia udah kayak apa ya dibilangnya? Secara nggak langsung mengklaim diri dia sebagai dewa. What the fuck? Kekuatannya dewa lah gitu katanya. Yang dia kalau napas gitu. Kalau Tahu lah ya. Wah. Bang, kalau separuh napasku Dewa 19. Separuh Ini lantai 2, maksudnya, Ju. nafasku. Ini lantai 2, gue ingetin ini lantai 2 ya. Tahu ada yang dilempar keluar nggak ada yang tahu bro. Iya. Dengar. Ya balik lagi karena ini satu hal yang nggak bisa dikontrol dengan sewajarnya manusia ya. Mungkin karena bener banyak manipulatif di dalamnya gitu. Karena ngomongin batin ya, kesimpulan batin tuh setiap orang beda-beda. Kamu bisa aja mungkin balik lagi kayak tadi ada pernyataan iblis bertobat. Kok bisa kamu mengiyakan kalau itu iblis bertobat? Kodratnya iblis, Buat menyesatkan. Berarti nggak mungkin. dia ketemu siapa bisa bertobat? Makanya. Orang dia ketemu dengan makhluk pertama ciptaan Tuhan, Adam, Malah mencobai kan? Malah mencobai. malah berjanji bersumpah seperti itu. Oh iya. Siapa yang dia ketemu yang akhirnya membuat si iblis itu bertobat? Hmm. Apakah dia bertemu Tuhan? Orang dia aja sumpah sendiri ke Tuhan. Di Alkitab kan seperti itu. Kalau dibilang kitab Pertanyaan kalau seperti dibilang kayak gini, manusia aja bisa bertobat, kenapa iblis enggak? Literasimu perbaiki, bro. itu. Ya, balik lagi kenapa manusia bisa tobat? Karena manusia punya akal dan pikiran. Satu, yang kedua memang manusia itu istimewa sendiri. Betul. Kan sudah dibilang dia ada sentuhan tangan di situ. Iya. Malik paling sempurna kan manusia. Ah, Sedangkan iblis hanya gitu. diciptakan oleh api dan hanya ada hawa dan nafsu. Ah. Ya nggak ngerti lah. Secara perintah doang kan, jadilah maka jadi. Kun fayakun. Ah. Oke, kembali lagi ke masalah tujuan ya. Oke. Kalau menurut Mas dan Abang kan punya, kita ngomongnya apa nih, bakat kah, apa kelebihan kah, atau apa Ya, nih? terserah lah. Kita ngomong kelebihan lah ya. Oke. Yes, oke. Ya, kelebihan lah yang punya dari Mas dan Abang. Mau dibawa kemana? Tujuannya apa? Dengan punya ini. Itu juga dulu menjadi pertanyaan pertama buat kita. Ketika kita dikasih tahu Purpose-nya apa? bahwasanya yang semua kamu alamin tuh seperti ini, ranahnya tuh begini. Tujuannya tuh ini. Kalau kamu bisa seperti ini, kamu bakal tujuanmu untuk apa? Iya. Itu jadi pertanyaan pertama buat kita, buat Iya. semuanya. Balik lagi, ini sesuatu hal yang baik. Kalau menurut aku, ini sesuatu hal yang baik. Bahwasanya aku dibesarkan pun di lingkungan yang mungkin banyak bermain dengan hal-hal seperti itu. Dan banyak yang akhirnya orang yang salah kaprah menanggapi itu juga. Tujuanku cuma satu, menolong orang dan membawa hal-hal yang dibelokkan itu menjadi lurus lagi. Karena balik lagi nggak semua orang paham mengenai ini, nggak semua orang ngerti. Oh ini tuh ternyata tuh punya maksud tersendiri dari aku mendapatkan hal-hal istimewa seperti ini gitu. Kayak gitu sih. Simple things-nya seperti itu. Ya alhamdulillahnya udah terjadi ke kita, udah membantu beberapa teman lah ya. Oke. Dan akhirnya ya syukur alhamdulillah ya mereka bisa akhirnya kembali ke jalan yang benar. Berarti ini Samsal sendiri udah beberapa kali menghandle teman-teman yang punya masalah. Ya ada beberapa Sama case. Berapa? Sebelum ada samsara malah. Ya, sebelum ada samsara. Dengan mematok fee atau gimana ini? Enggak sih, belum ada ya? Enggak. Nggak ada malah. Karena zaman sekarang sebenarnya ada banyak banget orang yang entah mereka beneran emang punya gift atau enggak, cuma Oh, cari duit doang. Iya, ada yang ngecek. Jadi gini. Oh, ada
segala macam. Kalau dari persepsiku pribadi ya, kenapa kita nggak matok fee? Kenapa kita nggak melempar tarif lah ya, buat 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 bantuin teman-teman gitu kan? Membantu ya. Karena kita balik lagi, ketika kita kesusahan, kita sedang membutuhkan pertolongan, apa kita harus membayar orang buat membantu kita? Itu sih yang dari aku. Makanya, dan kita pun juga ketika itu memutuskan untuk membantu 1-2 orang itu bukan dari kita sendiri. Maksudnya hati kita yang bicara, oh orang ini kayaknya harus Harus dibantu. gue bantu nih. Dan nggak ngerti apa tujuannya juga. Ya kita itu bisa jadi ketika kita membantu orang itu bisa berimpact ke kita pribadi. Kita nggak ada yang tahu juga kan. Tapi ya balik lagi, dari hati kita kayaknya harus kita bantu nih. Gimana kamu menurutmu? Ya udah kita bantu mas. Ya kita bantu selesaiin urusannya. Ya alhamdulillahnya mungkin itu petunjuk dari Tuhan juga, karena ya balik lagi tujuan kita kan karena ingin membantu sesama manusia meluruskan apa yang sudah dibelokkan. Gitu sih. Oke, terus ini sih, mungkin aku mau tanya soal mungkin pendapatnya teman-teman di sini soal maraknya jasa-jasa yang nggak jelas, entah itu jasa tambah kodam, jasa mengobati apa segala macam, Iya. jasa tambah Oke, kekuatan. setuju sih mas. Jadi gini, Pendapat kalian apa tuh? kalau menurutku ketika itu bertarik, Itu udah kuring sih. jadinya malah bukan pure Membantu ya, membantu. Membantu. karena orientasinya lebih ke duit gitu. Iya bisa juga. Mungkin misal Juan contoh. Juan cuma ngerasain A, B, C, D. Terus dia meminta tolong ke orang A buat membantu. Ternyata ditarif. Setelah dicek sama orang A, yang mungkin emang ini orang bisa gitu. Ternyata sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman biar kelihatan dia ngimpact buat membantu, dikasih nih dari dia. Ya. Terus akhirnya, ini aku udah selamatin kamu dari sosok ini, bla bla bla, dan. Bisa aja seperti itu. Iya, Malah jadinya malah apa? Worst case, iya benar. kasus yang dibuat-buat gitu. Benar. Ya udah nggak beres. Itu sih. Itu beberapa hal yang udah pernah terjadi juga ya, ada yang kayak gitu ya. Banyak Ada kayak banget. gitu. Kasus Banyak ya. banget. Orang minta tolong ke ini, udah bayar, ternyata malah what the fuck. Langsung. Yes. Ada lagi tuh yang ditolong ulang lagi. Ya. Ini udah dikeluarin dari lumpur nih. Masuk lagi dia ke lumpur. Coba. Ada juga. Oh ya ada. Ketika Itu kita, kan artinya ya, Enggak sih. Kuringnya sih. enggak ada goblok tuh. makanya ada persepsi yang dari Mas Limong dulu pernah ngomong, buat nunggu orang sabar tuh lebih cepat nunggu orang mati. Iya. Ketika dia udah ditolong nih, udah disadarin nih. Kalau dia belum sadar dari diri dia sendiri, dia bakal balik lagi. Iya. Jadi ya ada beberapa orang yang kita malas nolongin. Yes. Gitu sih. Nggak semuanya harus kita tolong juga. Emang kita siapa sih? Iya. Nah dia. Dan karena dari diri mereka sendiri emang sebenarnya nggak mau ditolong gitu kan. Iya. Semisal udah dibersihin pun, udah dibuang yang jahadannya pun, dan mereka biasanya masih tetap nyari lagi atau melakukan hal yang apa lagi. At least pelihara diri lu lah. Gitu kan simpel ya melihara diri. Tapi untuk apa implementasinya sulit. Betul. Melihara diri. Padahal ya, kalau ngomongin ketika kamu sedang susah, ketika kamu sedang menghadapi satu hal yang seperti itu, kamu punya satu yang bisa benar-benar nolong kamu. Pertolongan Tuhan, men. Iya. Kadang orang lupa kan itu. Betul. Pertolongan Tuhan paling ampuh gitu. Iya. Ya kan? Tuhan selalu menjanjikan bahwa dia bakal mengampuni apapun yang hambanya lakukan. Pertolongan Tuhan nomor 1. Tapi kenapa dia malah mencari pertolongan orang lain dan kita nggak tahu dia seperti apa dan bayar? Atau pertolongan Iya. yang enggak kan? Nah. Apa kayak ritual atau apa? Di bawah. Tapi banyak juga mas. Apa tuh? Banyak juga ya Iya. bawa-bawa nama Tuhan. Nice. Oh banyak sekali bos. Iya benar. Biasanya dibalut dengan seperti itu. Iya. Wah, jadi zaman Tuhan sekarang. hadir di sini. Tuhan hadir di sini kiamat tempat lu, Cok. Jadi zaman sekarang kayak gitu loh. Semua hal tuh serba tricky. Iya. Kalau kita nggak peka, kita nggak tahu ini mana yang benar mana yang enggak gitu. Iya, Iya. makanya itu tadi yang gue bilang. Buat save-nya itu mending nggak usah. Nggak sama sekali ya. Oke, kalau nyambung ke topik itu tadi, buat yang nggak pernah sensitif terus pengen sensitif, terus sebenarnya kan jangan kan. Kalau buat teman-teman yang mungkin mereka merasa terlanjur mereka gitu. itu emang udah punya something dari lahir, tapi mereka bingung harus apa dengan itu gimana? Kalian ada saran nggak? John ada Yang satu. satu.
nonton Samsara. Yes, sorry. Oh, gitu kan. Tuh main bener It's aja. good, bro. It's good, Dari bro. opening sampai sekarang baru ini yang bener, Cok. Gak jelas orang ini. Benar dong, Benar, toh juga kata Mas benar, kita benar. open discussion. Open Ya, discussion. kan? Jadi, siapa tahu bisa kalau kesana dari- sini. Yes, this point. Oh, nice, nice. Maksudnya, Nice, ya bro. balik lagi. Mungkin ketika emang orang itu dia merasa punya bakat dari lahir gitu ya, dan dia nggak tahu gimana cara mengontrol Mengolahnya. dan mengolahnya seperti apa gitu. Atau what to do with that gift gitu. Iya. Jangan dicari sih. Jadi ya udah nikmatin Let aja. it flow aja, Let it bro. flow Iya, aja. so, Buat apa? Maksudnya balik lagi. Ketika kamu menyadari kamu punya kepekaan nih, terus kamu pengen mengasah itu, itu. Buat apa lagi nih? Ketika kamu udah mengasah itu. Ya kalau kamu mengasahnya ketemu dengan orang yang bisa benar-benar membimbing kamu. yang tepat ya. Kalau enggak, jadinya sesatkan lagi, Iya. dibelokkan lagi. Padahal itu mungkin dia punya sisi energi yang lebih positif malah sebelumnya. Tapi ketika dia, kok kayaknya aku ngerasa ini dan akhirnya aku penasaran bla bla bla, dan lain, akhirnya aku belajar ke orang dan ternyata orang itu Sesat. bukan dibilang sesat ya, salah jalur, Nah, Keliru lah. keliru, Lebih enak gitu, lah ya. keliru. Gimana keliru lah. Terus makanya impact kita nggak ada yang tahu. Nih, Better ya udah let it flow aja. Kalaupun itu emang nantinya kamu bakal menggunakan bakat itu dengan sebagaimana mestinya, Tuhan bakal ngasih jalan buat ketemu orang yang bisa bimbing I kamu. see. Tinggal inbox Samsara nah, cuma di pertanyaan nih. Instagram. Kenapa? Mungkin buat teman-teman mempertanyakan kenapa kalian itu adalah orang yang benar. Benar dong. Soalnya kan Mas bilang ada orang yang keliru atau yang jalurnya salah. Benar. Sebelum itu kita tidak memframing kita adalah orang benar. Ya. Gitu. Kita juga Cuman orang, lu bisa nilai sendiri, lu bisa compare sendiri. ya Mana makanya, yang iya, mana yang enggak. Iya. makanya kan dari Samsara kita bilang apa yang kita lihat belum tentu kalian lihat, tapi yang apa kayak kita sampaikan bisa kalian simpulkan. Jadi ya udah, kesimpulan kalian seperti apa? Atau kejauhan kesimpulan asumsi lah. Ya, Kan orang ini bebas berasumsi ya. Bebas. betul. Nggak ada patokan asumsi harus seperti A, I, U, E, O, nggak ada. Ya better. Ya. Tapi balik lagi, let it flow aja. Kalau emang dia emang punya bakat dan lain-lain. Kalaupun itu nantinya dia bisa diarahkan ke sesuatu hal yang itu bisa membantu sesama, Tuhan bakal ngasih jalan kok. Iya. Balik lagi, Tuhan bakal ngasih jalan. Akan ada caranya kok. Karena ini juga berkat dari Tuhan. Iya. Orang gue ketemu sama Mas Agung aja nggak ada direncanain, Betul. sama sekali nggak ada. Padahal kita di Semarang dari tahun kapan? Ya Heeh. kan? Mungkin bisa aja kita ketemu mungkin di warung kopi, Heeh. lagi pesan, wah gorengan mas, rebutan gorengan, bisa aja Iya, kan? bisa Nggak ada aja. yang tahu gitu. Gitu. Kayak Lah gorengan saya. Kamu siapa? drama Gitu. Korea ya. Drama Kita kan Korea, kayak ya. gitu. Bisa aja kan? Kayak malah kita diem-diem malah oleh. Siapa nih orang anjing gede banget badannya? Gitu. Iya. Anjing ini orang siapa berewokan kayak gini, nah Iya, gini kayak yang gitu, tahu. Cuk. Bisa aja. Cuman kan balik lagi kita ternyata dipertemukannya dari hal yang lain. Balik lagi kita nggak ada yang tahu rencana Tuhan seperti apa. Jadi let it flow aja bro. Let it flow dan selalu nonton Samsara. Yes, sir. Subscribe, Balik like. ke Abang. Abang kan tadi belum jawab tujuan Abang apa. Ya kan, tadi agak kemis lah. Tujuan Abang gimana? Sebenarnya kurang lebihnya itu hampir sama kayak Mas Agung. Kayak tapi belum sampai yang kayak orang-orang banyak itu enggak sih. Iya. Sebenarnya lebih ke arah manfaat gue itu hidup apa sih? Seberat Lebih itu. impact ke orang sekitar dulu. Kayak apa mungkin gue bermanfaat untuk ini? Bahkan itu sampai gue tanya ke pembimbing gue, kayak apa mungkin ini Pak bisa dipakai buat gue kan ngerasa hidup gue sampah banget sebelumnya, Oke. sampah banget kayak nggak ada Tujuan nilai hidup. lah, Nggak ada nilai tujuan gue hidup tuh nggak ada tuh, apalagi tujuan. Gue mikirnya gitu dari dulu, tapi setelah hari itu gue jadi kayak mungkin kalau norong orang jadi ada manfaat aku hidup nggak sih Pak? Gue gituin. Iya. Ya at least gue nggak mau nolong orang lain dulu, at least ke diri gue dulu, Iya. ke teman-teman Orang gue, terdekat ke berarti keluarga gue, gitu. Dengan mungkin itu aja udah cukup sih pegangan gue dulu. Cuman kayak makin melebar ya, gitu. Iya, setuju. Bergeraknya dari situ dulu sih kalau gue mah. Lebih tai gitu.
Ya kurang lebih seperti itulah. Eh, siapa seperti apa kita gitu ya. Maksudnya dari mana awal kita bisa seperti ini dan jadi terbentuklah Samsara Nararya dengan tujuan dan mungkin dengan teman-teman bisa menonton dan bisa menyimpulkan apa yang kita bahas gitu kan. Ya everything is be fine, is be good things kalau kita berbuat baik juga. Betul. Itu aja sih kalau dari kita. Oke. Yeah. Oke, mungkin karena dari mas abang-abang ini udah cukup yang mau disampaikan di podcast pertama ini. Ya kita bakal bahas yang lebih seru lagi nanti di next podcast. Di Oh, ada lagi Di next Common Room. Pasti. The next common room. Oh, oke. Kalau yang di podcast Common Room pertama ini kan tadi bahas soal piramid kan. Bahas soal penulisan lagi nih. Yes. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih? Kedepannya gimana? YouTube yang episode 2 penelusuran tuh mau kemana gitu. Serunya kayak gimana sih? Oke, jadi mungkin teman-teman bakal menilai serunya nanti di tontonan atau Langsung ketika ya. dia udah upload ya. Jadi spill dikitnya adalah ini sebuah bangunan Belanda yang itu udah lama banget ditinggalin dan ternyata di situ dulunya dipakai buat something yang berimpact sampai era sekarang. Betul. Dan buat aku pribadi yang edit ini episode 2 tuh benar-benar keren banget. Di sana kita masukin banyak banget tagline baru. Yes. Ada- Laptop lu nggak render ya? Iya, Cok. Sampai apa ya? Sampai kita bikin segmen juga yang namanya ada uji nyali. Jadi kita bawa satu teman kita buat ke sana. Kita Yes, bawain center kecil. Dia susup Able lah deh. Terus kita tinggal main jauh. Able. Dan di sana akan apa ya? Ada something yang terjadi dan itu lumayan seru banget sih. Banget. Yo, Iya, Wajib luar banget kontrol, buat kita luar tonton kontrol. sebenarnya. Kita makanya selalu amazed dengan tempat-tempat gitu. Jadi tunggu aja. Karena Cok, Oh ya, tunggu aja buat penelusuran kedua di Samsara Nararya. Kami dari Samsara Nararya Jaya Jaya Say Jaya. bye. Au.